Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amar Azikra, salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah angkatan yang ke-22 jurusan Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 2210101050. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Fikih Muamalah 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dedi Rahmat, LC, MSH, IC. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu akad yang biasa dijadikan atau dipraktikkan dalam bertransaksi syariah pada masyarakat maupun di kelembagaan syariah terutama seperti Bank Syariah Indonesia. Jadi sebenarnya apa itu akad murabahah? Akad murabahah adalah jual beli benda dengan alat tukar disertai tambahan keuntungan yang telah ditentukan antara penjual dan pembeli. Murabahah merupakan salah satu jenis jual beli yang diperbolehkan di dalam Islam, yang dimana transaksi akad murabahah ini seorang pedagang harus memberitahu harga pokok dan juga margin atau keuntungan dalam jual beli tersebut. Pada praktiknya akad murabahah ini sudah sering ditransaksikan oleh masyarakat terutama di dalam kelembagaan syariah seperti Bank Syariah Indonesia. Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi juga menerapkan praktik murabahah untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah-nasabahnya. Bahkan akad murabahah ini dinilai menjadi salah satu jenis akad atau kontrak dalam jual beli yang paling umum dipraktikkan pada pembiayaan bank syariah antara nasabah dan juga perbankan. Kemudian di dalam akad murabahah ini juga, akad murabahah ini ada landasan hukumnya secara Al-Quran maupun As-Sunnah, yaitu dalam Al-Quran Allah sebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari ayat tersebut bahwasanya kita bisa menyimpulkan jual beli adalah salah satu transaksi yang diperbolehkan dalam Islam asalkan tidak ada atau di dalamnya tidak mengandung unsur riba, yaitu tambahan yang tidak berdasarkan akad atau pertukaran yang sepadan. Kemudian dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda bahwasanya innal bai'a min babil murabahah. Sesungguhnya jual beli itu termasuk pintu-pintu murabahah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang dianjurkan oleh Rasul SAW karena mengandung unsur saling menguntungkan antara penjual dan juga pembeli. Kemudian setelah membahas tentang landasan mengenai akad murabahah ini, landasan hukumnya secara Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu akad murabahah ini di dalamnya juga memiliki rukun. Rukun akad murabahah ini terdiri dari 4, yaitu ada akad, kemudian ada sighah, kemudian juga ada aqid, dan yang terakhir yang keempat ada maqud alaih. Jadi yang pertama adalah akad, yaitu ijab atau penawaran dari penjual dan qabul, penerimaan dari pembeli yang sesuai dan sepadan. Kemudian yang kedua ada sighah, yaitu lafaz atau ucapan yang digunakan untuk mengikat akad tersebut. Seperti misalnya dari penjual, aku jual barang ini kepada engkau. Kemudian pembeli juga mengucapkan, aku beli barang ini darimu, wahai penjual. Kemudian yang ketiga ada akid, yaitu pihak yang berakad. Pihak yang berakad sudah pastinya yaitu penjual dan pembeli, yang harus memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, penjual dan pembeli ini harus berakal. Kemudian penjual dan pembeli ini sudah mencapai fase baligh. Dan pastinya juga tadi saya sampaikan bahwasanya penjual dan pembeli ini harus berakal
yaitu berakal dengan akal yang sehat. Kemudian ada akid. Apa itu akid? Yaitu pihak yang berakad. Kemudian yang terakhir ada maqut alih, yaitu objek akad, di mana objek akad ini adalah barang yang diperjualbelikan dari penjual kepada pembeli. Nah, maqut alih ini atau barang atau objeknya ini harus memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, barang ini harus halal. Jadi barang ini tidak boleh barang yang tidak dihalalkan dalam Islam. Kemudian yang kedua, yaitu barang ini harus bermanfaat. Jadi tidak boleh menjual barang yang tidak bermanfaat menggunakan akad murabahah ini. Kemudian barangnya itu ada, jelas, dan dapat diserahkan. Jadi itu adalah beberapa rukun murabahah yang 4 ini, yaitu akad, sighah, akid, dan maqut alih. Kemudian setelah rukun, akad murabahah ini juga ada syaratnya. Jadi tidak hanya rukun, akad ini juga memiliki syarat dalam bertransaksinya. Yang pertama, akad harus dilakukan dengan sukarela, tanpa paksaan, tipu daya, atau unsur yang merugikan salah satu pihak. Kemudian yang kedua, sighah ini harus jelas dan tidak ambigu, serta mengandung unsur kerelaan dan kesepakatan. Yang ketiga, akid harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk bertransaksi serta tidak terhalang oleh sesuatu yang menghalangi akad, seperti hutang atau waris atau hak orang lain. Kemudian maqut alih. Maqut alih ini barangnya itu, objeknya itu harus diketahui jenisnya, jumlahnya, ukurannya, beratnya, bagaimana kualitas pada barang tersebut, dan harga barang, serta cara dan waktu penyerahan barangnya itu bagaimana. Kemudian yang kelima, penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga perolehan barang dan margin keuntungan yang akan disepakati. Kemudian yang keenam, penjual harus memiliki atau menguasai barang yang dijual sebelum menjualnya kepada pembeli. Jadi penjual ini harus tahu bagaimana barang itu sebelum, bagaimana kondisi barang itu sebelum dijual kepada pembelinya. Kemudian yang ketujuh, ada barang yang dijual harus sesuai dengan spesifikasi, kualitas, dan kondisi yang disepakati. Jadi telah diberitahu dari penjual ini bagaimana spesifikasi barang tersebut, kondisi barangnya, kualitas barangnya. Jadi tidak seenak-enaknya menjual tanpa ada kejelasan di dalamnya. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, ada pembayaran harga barang dapat dilakukan secara tunai atau angsuran sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi dalam transaksi ini sang pembeli itu diperbolehkan untuk membayarnya secara langsung atau secara tunai, lunas semuanya, ataupun secara angsuran. Dan itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian dalam akad ini juga memiliki banyak manfaat jual beli yang bisa dirasakan oleh penjual dan pembeli. Jadi keuntungan atau manfaatnya ini banyak nih untuk penjual dan pembeli dalam bertransaksi menggunakan akad murabahah ini. Yang pertama, ada memberikan kemudahan bagi pembeli untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau dan cicilan yang ringan. Jadi memudahkan sang pembeli ini untuk mendapatkan barang itu dengan harga yang terjangkau ataupun dengan metode pembayaran cicilan yang tidak menyulitkan pembeli ini. Kemudian yang kedua, ada memberikan keuntungan. Memberikan keuntungan bagi penjual yang dapat menjual barang dengan margin yang jelas dan terjamin. Jadi bagi penjual ini dengan transaksi akad ini bisa mendapatkan margin yang jelas, keuntungan yang jelas dan juga terjamin. Kemudian yang ketiga, memberikan alternatif bagi umat Islam yang ingin bertransaksi tanpa riba dan gharar sesuai dengan syariah. Jadi bagi kaum muslimin itu daripada takut untuk bertransaksi ketidakjelasan dalam barangnya atau takut dalam transaksi itu riba di dalamnya,
itu bisa menggunakan akad murabahah ini. Dan terakhir, memberikan transparansi, memberikan kejelasan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang mengetahui harga perolehan dan margin keuntungan. Jadi ketika penjual ini ingin menjual barangnya, jadi margin keuntungan yang didapatkan oleh penjual itu diberitahu kepada pembeli atau calon pemilik barang yang akan seperti yang dibicarakan di awal tadi, bahwasanya akad murabahah ini adalah salah satu akad yang biasa digunakan dalam kelembagaan syariah, salah satunya di Bank Syariah Indonesia. Jadi akad murabahah ini salah satu produk pembiayaan yang banyak digunakan dalam perbankan syariah. Dengan akad murabahah ini, Bank Syariah dapat memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dengan cara membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari pihak ketiga, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan bagi pihak yang penjual. Nasabah dapat membayar harga barang secara tunai atau angsuran sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank. Misalnya contohnya seperti ini. Dalam praktiknya itu Fulan, misalnya Ahmad gitu. Pak Ahmad ini membutuhkan sebuah mobil dengan harga 450 juta. Di mana Pak Ahmad ini hanya memiliki uang sebesar 200 juta. Sehingga Pak Ahmad ini tidak mampu untuk membayar 250 jutanya lagi secara tunai jika ingin dibeli pada salah satu showroom yang menjual mobilnya. Kemudian Pak Ahmad ini datang kepada bank yang menjadi kepada bank, misalnya Bank Syariah Indonesia lah, Bank Syariah Indonesia. Nah, kemudian Pak Ahmad meminta pembiayaan mobil dengan akad murabahah ini. Kemudian setelah ada perbincangan antara Pak Ahmad dengan pihak bank, kemudian pihak bank menyetujui dengan memberitahu bahwasanya harga mobilnya menjadi 500 juta. Jadi pihak bank memberitahu kepada Pak Ahmad bahwa margin keuntungan bagi pihak bank ini 50 juta, namun tanpa ada unsur riba di dalamnya. Kenapa? Karena pembayarannya ini bukan didasari dengan bunga. Jadi akad ini adalah akad angsuran di mana Pak Ahmad ini akan mengangsur misalnya selama 5 tahun ataupun 6 tahun dan sebagainya, sesuai kesepakatan antara Pak Ahmad dan pihak bank. Jadi Pak Ahmad yang awalnya mobil itu 450 juta, kemudian 500 juta dibelikan oleh pihak bank dan dijual kepada Pak Ahmad seharga 500 juta. Jadi dengan semua transparansi yang dijelaskan oleh pihak bank kepada Pak Ahmad. Oke, jadi akad murabahah ini sangat memudahkan bagi para nasabah terutama dan juga kaum muslimin yang ingin terbebas dari unsur riba dalam transaksi di dalamnya dan juga unsur gharar atau ketidakjelasan antara barangnya itu atau transaksi di dalamnya. Jadi akad murabahah ini banyak memiliki manfaat yang telah dipaparkan tadi bagi kaum muslimin dan maupun penjual dan pembeli. Cukup sekian dari saya yang telah memaparkan atau menjelaskan mengenai akad murabahah ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menontonnya dan juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menontonnya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.